Sepi banget nih negara, kayak kuburan. Gedung putih, mobil putih semua, kayak batu nisan. Ini lagi putih mukanya kayak setan. Soalnya di sini nggak boleh pakai mobil hitam. Kalau ada mobil hitam bakal dihancurin. Jadi di sini harus serba putih ya. Aneh banget. Warga baru ya? Iya, bagus nggak pakai jenggot, nggak pakai kumis. Soalnya itu dilarang ya di sini. Lah, bukannya negara ini mayoritas Islam, masa nggak boleh pakai jenggot, pakai kumis sih? Ya nggak boleh kata presidennya lah. Terus kalau jadi warga baru Turkmenistan wajib baca kitab Ruknama. Itu kitab spiritual yang ditulis oleh Presiden Saparmurat Niyazov. Kitab ya Al-Quran bang, gimana sih? Ya ini juga. Terus baca juga buku biografi Saparmurat Niyazov, itu wajib loh di sini. Ngapain baca gitu? Ya biar lu tau lah kehebatan presiden di sini. Itu buku juga udah dikirim keluar angkasa untuk mengelilingi bumi 150 tahun ke depan. Buat apaan? Kalau buku itu di luar angkasa, tandanya kami orang Turkmenistan itu udah menguasai luar angkasa. Orang miskin kok bisa sih liburan ke negara gua? Maksud lu siapa yang miskin? Siapa lagi? Kalau bukan situ sembarangan. Gua nih kaya tahu. Jangankan liburan, satu negara ini bisa gua sewa. Emang sanggup sewa satu negara? Apa yang gak gua sanggup ah? Dan kamu berada di negara yang tepat. Kan hanya di negara Liechtenstein kamu bisa sewa negara ini dan ngelakuin semua hal. Lah, korban marketing gua. Bosan tidur di rumah, kamu bisa tidur dan tinggal di kasur impian. Bosan makan warteg di pinggir jalan, kamu bisa menikmati makan malam ala kerajaan. Bukan cuma itu, kamu bisa mengganti nama jalan sesuai yang kamu inginkan di Liechtenstein. Mau? Semua bisa kamu nikmati dengan membayar sewa 1,1 miliar rupiah per malam. Menarik kan? Tunggu apa lagi? Hari Senin harga naik. Buruan. 1 miliar? Malah amat. 200 deh, 200. Satu malam aja 200 bisa kan? Ini tuh sewa negara, bukan kos-kosan. Kalau nggak mampu, pergi. Ih. Haram semua makanan di Cina, cek. Ampun, susah banget nyari makanan yang halal. Orang makan telur saja mas, sudah pasti halal loh. Tumben pinter cek. Mau cek? Di sana ada kedai loh. Kalau 1000 tahun terkena punya Emang loh. 1000 tahun beneran cek umurnya? Wah, itu cuma namanya saja loh. Aslinya cuma direndam beberapa minggu saja loh. Tapi ngeri banget cek, liatnya pasti bau. Kalau sudah biasa, ya sudah. Oh, punya telur ini. Ini sebenarnya telur. Biang cek, kalau ada makanan dari tadi Itu telur untuk obat oel loh. obat tapi enak gini cek. Enak, gurih-gurih. Gurih-gurih asin. Jelas asin mah. Itu tongzidan, telur anak perjaka loh. Itu telur direbus pakai air pipis anak perjaka loh. Orang kota Dongyang, kampung Oe, percaya kalau merebus telur pakai pipis anak laki-laki itu bagus punya untuk kesehatan loh. Loh, mana orangnya ini? Walah pingsan. Cominga, tolong. Aduh, kalah lagi. Rungkat. Kenapa lo? Enggak kok. Ayo makan dulu. Makan apaan? Tarantula goreng. Serius ini gua lapar. Beneran, emang ada tarantula goreng. Itu tuh cemilan khas di sini, tahu enak banget. Aduh. Mau bayar makan tadi, lupa bawa duit Kamboja gua. Ada enggak? Dolar ada tapi kan? Ada kalau dolar. Ya udah pakai itu aja. Di sini selain pakai rial Kamboja, kita juga pakai dolar buat belanja. Sekalipun belanjanya cuma belanja permen, pakai dolar. Wah, kaya negara lu ya berarti pakai dolar. Ya jelas dong. Beberapa tahun terakhir, Kamboja itu negaranya punya tingkat ekonomi yang maju pesat gitu. Kok bisa? Soalnya Kamboja buka kasino terbesar se-Asia Tenggara. Bukan judul juga. Tapi ada peraturan yang unik nih. Yang boleh main itu ya cuma orang luar negeri. Orang lokal nggak boleh main judi. Itu sebabnya orang lokal jadi kaya, sedangkan orang luar negeri miskin kayak gua gitu kan. Ini rungkat nih tadi ya. Berarti gara-gara negara lu nih, negara gua makin miskin, gua jadi miskin. Sini, balikin duit gua, enak aja. Mantap nih. Habis pemilu cair. Pemilu di Indonesia dapat duit, enak banget. Enggak. Lah itu, ini duit gua. Pemilu di Indonesia itu adil, jujur dan adil. Jadi pemilu Indonesia yang mantap lah. Pemilu mantap itu dia di negara gua. Kita dari 2005 udah pemilu secara online gitu. Jadi waktunya lebih efisien. Nggak ada tuh ngitung suara manual sampai malam. Jadi langsung kehitungan suaranya. Nggak ada main coblos-coblosan tuh nggak ada. Ya bukan negara gua doang yang coblos. Ini India juga masih pakai coblos kok. Iya masih pakai. Tapi di beberapa daerah terpencil aja kita pakai. Tapi keseluruhannya kita udah pakai mesin elektronik untuk pemilunya gitu. Di San Marino tuh aneh juga pemilihannya. Masa bupati milihnya 6 bulan sekali? Aneh kan? Masih mending gua pemilu 6 bulan sekali. Lalu pemilunya pakai kotak kardus.
Yang penting kan pemilu. Ngapain sih lu niruin Conor McGregor, Bang? Ngapain niruin orang begituan? Ya kan fighter terkenal dari Irlandia, Bang. Ya wajar lah ngefans. Gak ada yang terkenal yang lain apa orang Irlandia? Mending tuh ngefans sama Westlife. My love. Loh, cuma orang tua doang yang tahu Westlife. Soalnya Westlife terkenal banget di Indonesia. Cuman itu doang orang Irlandia yang terkenal di Indonesia. Ada yang terkenal dari Irlandia, orang Indonesia juga pasti tahu. Tapi bukan manusia. Apaan emangnya? Peri. Peri. Iya, peri yang kecil-kecil itu. Masyarakat Irlandia percaya banget sama peri. Malah kita di sini nggak boleh motong satu jenis pohon yang namanya fairy trees karena itu dipercaya tempat tinggal peri. Nanti rumahnya rusak itu. Tapi gue sih nggak percaya ya. Itu kan cuma cerita rakyat doang, nggak bener-bener nyata. Bener-bener nyata gimana? Itu apa? Mana? Sahur, sahur. Bangunlah makhluk bumi karena peri kecil sudah datang. Lah, itu peri apaan? Si Basik ya, ragu, ya. Reaksi, pukul langsung pukul. Kita berantem di Korea tuh teriak-teriak aja. Ya, nanti ada yang lapor polisi, urusannya jadi panjang. Oh, sama tuh kayak di Indonesia. Habis itu minta duit kan, minta duit damai. Ya itu. Udah teriak lagi aja. Ya, mana aja, udah ditungguin dari tadi. Dia nih, ngapain lu pakai baju olahraga? Kita kan mau makan ke kafe yang viral. Habis nge-gym. Lagian di Korea udah biasa tiap hari kita pakai baju olahraga kemana-mana gitu, lebih nyaman aja. Terus ya kelihatannya lebih sehat gitu. Lu habis nge-gym langsung kesini, bau tahu. Kita orang Korea udah ngalamin perubahan genetik. Jadi kita nggak mungkin bau badan, nggak kayak orang Indonesia udah bau jelek, hitam, terdekil. Gitu. Laporan polisi loh. Hip. Nih, DJ, ngapain sih mesti kayak gitu? Karena kita orang Mongolia ini Kuat. Kocak. tahu Genghis Khan siapa? Aktor Bollywood itu Shah Rukh Khan. Nama aslinya tuh Temujin. Dia tuh penakluk dari Mongolia. Kaisar Agung yang mendirikan kerajaan darat terbesar di dunia. Genghis Khan itu cuma gelar aja. Alah, gede juga kerajaan Majapahit. Majapahit nggak ada apa-apanya. Kekaisaran Mongol itu lebih besar 2 kali lipat dari Romawi. Daerah kekuasaannya itu dari Laut Jepang ke Eropa Timur, Serbia Utara ke Aceh Selatan. pokoknya lebih dari 1/4 dunia Genghis Khan kuasai. Ngerti kan kita dulu skuad apa? Itu dulu sekarang. Gen nenek moyang itu nggak pernah bohong. Orang Mongolia tuh emang kuat-kuat, gagah-gagah, nggak takut sama apapun. Ih, songong banget lu. Apa sih? Ya kok lari? Gua mau gabung ini. Gak mau kayak di Indonesia nganggur. Pokoknya di Jepang harus kerja. Ya. Kalau di Jepang kamu nggak mungkin nganggur karena di Jepang apa aja bisa jadi kerjaan asal mau kerja. Seriusan banyak pekerjaan yang gak masuk akal di Jepang tapi menghasilkan kayak Kimiko jadi pacar sewaan. Klien tinggal order dan Kimiko jadi pacar sewaan mereka. Tugas Kimiko gampang, cuma nemenin jalan, nonton, makan. Cocok banget kerjaan ini untuk cewek Indonesia yang gak modal. Penghasilannya lumayan banget, per jam 1 sampai 5 juta tergantung jasa penyediaan. Wah, enak banget jadi cewek di Jepang yang bisa dapat duit dengan cara kayak gitu. Kalau cowok gimana? Siapa yang mau nyewa? Kayak Shoji Morimoto aja. Dia viral karena nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit. Jasa yang dia tawarkan cuma nemenin klien. Kadang nemenin kliennya berdoa di kuil, ke toko, makan kue ulang tahun bareng, atau sekedar diem aja. Baru nih cocok kerjaannya sama gua. Kenapa nggak kepikiran ya dari dulu bikin jasa kayak gini? Udah kayak dari lama gua. Oke, semangat kerja. Orang Indonesia ternyata jelek ya, pendek juga, tapi kalian sangat menyenangkan dan ramah. Kalau ngomong bisa nggak sih? Nggak usah jujur banget gitu. Maaf kalau kejujuran kita di sini agak mengganggu dan cenderung kasar. Tapi emang orang Denmark itu sejujur itu. Pikir-pikir juga lah. Walaupun lu mungkin nggak suka orangnya, tapi lu pasti suka hidup di sini. Gimana nggak? Negara ini negara termakmur di dunia. Pendidikan sampai kuliah gratis, kesehatan gratis. Gaji rata-rata di sini juga tinggi banget, 86 juta per bulannya. Terus tingkat kejahatan di sini juga rendah banget. Sempurna itu ya. Jelas. Agamanya apa? Tipikal pertanyaan orang Indonesia sekali ya. Suka nanya agama. Ya nggak tahu aja sih. Kami tidak percaya hal seperti itu di sini. Bagi kami itu agak ketinggalan ya. Kami hanya percaya dengan kemampuan kami sendiri. Walaupun 73% warga Denmark itu terdata sebagai Kristen, tapi ya nggak taat gitu. Nggak semurah-semurah amat ternyata.